5 cara agar kita bisa menghasilkan omset 25 juta per bulan dari bisnis laundry. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah marketing. Dan marketing ini saya bagi dua, ini menurut pengalaman pribadi saya, yakni konvensional dan digital marketing. Dan yang ketiga adalah dari segi teknis. Teknis ini ada wet clean dan dry clean. Dan yang keempat adalah manajemen. Manajemen ini adalah pelayanan dan penentuan harga, terus manajemen karyawan, manajemen komplain dan resiko, terus ada manajemen keuangan dan efisiensi biaya. Dan yang terakhir, ini menurut saya efisiensi biaya ini juga dibagi dua. Jadi ada gaji, bagaimana kita mengatur gaji agar efisien, dan yang kedua adalah chemical. 5 syarat jitu ini yang harus kita punya atau yang harus kita lakukan agar bisnis laundry kita bisa berkembang dengan baik. Maka kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mindset. Lah, mindset sendiri itu apa sih? Mindset itu cara berpikir kita. Saya ibaratkan kita ini adalah HP, sedangkan mindset itu adalah software. Ketika HP tanpa ditanam software, maka HP tersebut tidak akan bisa digunakan. Sama seperti ketika kita membuat bisnis, tanpa kita tanam cara berpikir kita dengan benar, maka bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka mindset seperti apa yang harus kita tanam dalam pikiran kita ketika kita memulai suatu bisnis? Maka yang perlu pertama kali kita tanam adalah bisnis is bisnis. Bisnis adalah bisnis. Artinya adalah bahwa kita harus mempunyai goal yang jelas dan yang jelas. Terus kita punya daya juang. Bisnis itu pasti nanti ada pasang surutnya. Atau di awal kita start, kita memulai, maka kendala, kekurangan, kesusahan itu pasti akan banyak. Maka kita harus punya daya juang. Yang ketiga adalah bisnis itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi yang namanya bisnis itu kita bicara masalah organisasi. Jadi kalau kita ingin bisnisnya berkembang, mau nggak mau kita harus kita harus juga belajar untuk memimpin. Nggak mungkin kita hanya sekedar ngerjakan daripada kita eman-eman, kita gaji karyawan. Lebih baik kita hajar sendiri, kita lakukan sendiri sama keluarga kita, sama anak kita, sama istri kita. Dan itu yang nantinya akan sulit berkembang. Tapi ada catatan ini. Tapi kalau kita bicara, saya kembalikan lagi masalah starting, awal-awal ya memang kita harus kerjakan sendiri. Baru ketika nanti sudah mulai berkembang, nggak harus berkembang besar juga. Kalau memang sudah waktunya untuk kita pakai karyawan, maka kita harus pakai karyawan. Dan yang selanjutnya adalah marketing. Dulu kalau memang saya awal-awal dulu itu memang saya pakai konvensional ya. Lah, ketika saya sudah tahu gimana caranya kita iklan, kita marketing dengan sosial media, dengan
organik atau ads. Organik itu artinya contoh, kita mengatakan contoh Facebook. Kita pakai Facebook pribadi. Itu bisa. Cuman kalau kita pakai media organik, kita buat Facebook tuh. Facebook itu kita buat Facebook pribadi, contoh katakan misalnya kayak bisnis saya Dilah Laundry katakan. Untuk membangun audien, untuk membangun orang yang kenal sama kita, itu prosesnya lama. Saya katakan sekali lagi, prosesnya lama. Jadi teman di Facebooknya Laundry bisa mencapai 5.000. Temannya kan 5.000 ya maksimal ya. Itu prosesnya 1 tahun. Dan itu kita harus milih satu persatu orang-orang yang tinggal di sekitar tempat kita. Itu prosesnya 1 tahun. Sehingga kita bisa memaksimalkan media marketing sosial media secara organik. Nah, padahal goal kita ketika awal buka nih, kita pinginnya langsung di awal buka itu langsung rame. Apa bisa? Bisa, sangat-sangat bisa sekali. Beda jangan dengan zaman dulu, sekarang sangat bisa. Maka caranya adalah dengan digital marketing, tapi yang ads, berbayar, iklan. Dan itu yang saya lakukan, itu saya spend terus sehingga agar omsetnya ini bisa stabil. Teknis ini ada 2. Ini jadi tadi yang pertama mindset, marketing sudah. Yang ketiga ini adalah teknis. Nah, teknis cuci ini ada 2. Ada wet clean dan ada dry clean. Ini untuk baju. Untuk yang wet clean ini adalah cuci kita langsung masukkan di mesin. Lah, ini untuk yang teknis ini itu harus kita belajar dulu ya. Kebanyakan sebagian dari kita itu meremehkan itu artinya lah, wong nyuci itu kita tiap hari. Ngapain harus belajar? Ngapain harus katakan ikut pelatihan, ikut ini, ikut itu, ngapain? Tapi yang saya pahami, nanti ketika Anda tidak belajar dulu gimana cara nyuci yang benar, maka nanti pasti akan banyak komplain itu di situ. Jangankan yang nggak belajar ya, yang sudah belajar, yang sudah bertahun-tahun, saya sendiri, itu komplain itu pasti terus. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Cuman kalau kita siap untuk bisnis laundry, itu pastinya kita harus siap di komplain. Itu harus pasti siap di komplain. Jangankan kita, Bank BCA, ini langsung saya sebut merek, itu mereka itu nerima komplain itu kalau nggak salah loh ini, kalau nggak salah. Saya pernah melihat ada review tentang manajemen BCA termasuk komplain, itu sekitar hampir ribuan setiap hari. Termasuk ini bicara wet clean dan dry clean. Kalau dry clean itu kan tanpa air, tanpa mesin. Artinya tidak dimasukkan di mesin cuci biasa. Nah, ini termasuk teknis ini tuh gimana cara memilih mesin yang benar, ya. Gimana cara nyuci, terus jenis-jenis kain itu kita harus tahu. Apalagi ya. Terus gimana agar baju ini tidak ketukar. Cara belajarnya gimana? Bisa lihat di YouTube. YouTube kan banyak itu di YouTube. Jadi cara seperti ini, cara ini insya Allah banyak di YouTube. Cuman biasanya kurang sistematis. Kita comot sana sini, comot sana sini. Bagi teman-teman yang ingin ikut pelatihan tapi secara online, nanti bisa klik link di bawah ini. Nah, ini dry clean. Jadi baju-baju seperti ini itu tidak bisa kita cuci pakai mesin. Ya rusak. Sama dengan kayak apa ini?
Korden ya. Kalau korden yang biasa kayak bahasa Jawanya selambu, itu kita masukkan mesin nggak apa-apa. Padahal itu harganya jutaan. Itu pasti itu. Pasti rusak. Nah, terus gimana caranya? Lah, ini pentingnya kita belajar. Masalah teknis ini. Teknis ini harus kita belajar. Udah, wet clean dan sekarang manajemen pelayanan dan penentuan harga. Nah, ini yang agak apa ya istilahnya? Kadang kita sulit nentuin harga. Kadang kita ngerasa, oh ini kemahalan nggak? Atau kadang kita merasa, yang jelas kadang biasanya di awal-awal kalau kita tarifnya agak mahal, itu juga pastinya akan sulit kita mendapatkan apa istilahnya itu customer ya. Tapi kalau kita tarifnya itu juga terlalu murah, maka hasilnya apa? Hasilnya kita nggak dapat apa-apa. Itu yang jelas. Banyak dari kita itu yang penting value-nya, nilainya, yang penting murah. Ya oke lah, nilai murah itu boleh. Tapi dengan catatan, itu bukan ibaratnya value utama kita. Jadi murah itu bisa kita lakukan di awal starting, itu bisa. Kita cari pelanggan, tapi nanti ada tekniknya. Jangan sampai kita di awal kita harga murah tuh. Nah, kita murah-murah. Akhirnya nanti apa? Ketika kita sudah mulai pelanggannya cukup rame, terus kita naikin harganya, pelanggan pada kabur. Nah, itu yang biasanya terjadi. Nah, terus caranya gimana? Lah, ini ada tekniknya sendiri. Kalau dijelaskan nanti cukup panjang ya. Jadi nggak bisa kalau saya jelaskan di sini. Terus selanjutnya adalah karyawan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk karyawan itu kalau kita eman-eman, kalau kita sayang untuk gaji karyawan, pasti kita akan sulit berkembang. Apa awal kita langsung pakai karyawan? Saya sarankan, kalau kita awal buka, akan lebih baik kalau kita sendiri yang ngerjakan. Yang ketiga, selanjutnya adalah manajemen komplain dan resiko. Kalau kita tidak menyiapkannya, udah pasti banyak masalah itu. Apalagi kita belum berpengalaman atau kita tidak ada katakan ada teman atau mentor atau guru yang ngajarin kita. Ini pasti banyak komplain ini. Komplain ya, baju luntur, terus kehilangan. Nah, terus ini pasti ada ini. Orang nggak hilang, ngaku hilang. Bajunya nggak hilang, tapi ngaku hilang. Ini ada orang-orang seperti ini. Ini saya jumpai dulu. Ketika saya belum menemukan kontrolnya seperti apa, manajemen resikonya seperti apa, manajemen komplain seperti apa. Itu saya hitung sekitar dalam 1 tahun itu ada sekitar 3-4 kali kasus orang yang mengatakan bajunya hilang, tapi nggak hilang di tempat kita maksudnya. Nah, ini harus ada manajemennya. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan dan efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini ada gaji. Gimana cara gaji karyawan itu seperti apa? Nah, terus yang selanjutnya adalah chemical. Ingat ya, laundry itu biaya terbesarnya ini gaji sama chemical. Lah, chemical ini juga berpengaruh pada net profit kita nanti. Contoh. Katakan misalkan kita sehari habis deterjen. Ini kita bicara deterjen, belum yang lain loh ya. Belum yang lain. Kalau kita deterjen ini sekitar sehari katakan habis sekitar 3 pack. 3 pack sekitar kalau kita merek tertentu yang sudah terkenal itu kita pakai
deterjen yang liquid, yang cair itu sekitar katakan 15.000 sehari. Kalau kita 3 pack 3 liter lah katakan, itu kita menghabiskan sekitar 45.000. 45.000 atau katakan 40.000 lah, kita dalam 1 bulan itu kita bisa menghabiskan sekitar 1.200.000 atau 1.300.000. Sekitar segitu, 1.200.000 sampai 1.400.000. Tapi kalau kita tahu gimana cara membuat chemical yang kualitasnya sesuai apa yang kita inginkan, maka kita bisa menghemat. Bisa dikatakan misalkan 1 liter dengan biaya 15.000, kita bisa buat chemical dengan biaya cuma 4.000 atau 5.000 dengan kualitas yang lebih baik. Ini bicara deterjen. Belum lagi masalah kayak parfum atau pewangi. Kalau kita tidak tahu, kita beli di toko pewangi, maka hasilnya juga kurang maksimal, padahal harganya mahal. Maka kuncinya di sini kita harus bisa membuat chemical sendiri. Maka nanti kita bisa efisiensi biaya yang sangat besar. Jangankan cuma di situ lagi, ada lagi. Gimana cara kita ngilangin kayak noda jamur, kayak noda kecap, gimana cara ngilanginnya. Terus gimana kalau ada baju luntur. Nah, seperti itu. Itu ada obat-obatnya sendiri. Nah, inilah pentingnya kita tahu gimana cara membuat chemical sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat, khususnya bagi perkembangan bisnis kita. Untuk teman-teman yang ingin memperdalam tentang ilmunya dalam bisnis laundry, bisa mengikuti pelatihan kami, baik itu pelatihan online ataupun workshop secara offline, atau dengan memesan modul Mastery Laundry, yang mana sedikit review, yang mana isi dari modul Mastery ini diantaranya adalah riset dan marketing offline ataupun online, yakni digital marketing, peralatan dan perkiraan modal, cara pembuatan chemical, sampai manajemen komplain, manajemen kepegawaian, sehingga kita bisa menghasilkan omset puluhan juta dan menghasilkan net profit hingga 50%. Yang mau memesan silakan untuk klik tombol yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.